Oke, kembali lagi di So Jadi Pandit. Kali ini gue mau bahas sedikit tentang MU Chelsea, dan juga ada preview pertandingan di weekend seperti biasa. Oke, jadi kita langsung aja ke MU. MU kembali lagi gagal meraih kemenangan. Begitu juga dengan Chelsea ya. Mereka berbagi angka 1-1 di Old Trafford. MU itu kalau nggak salah kemarin juga gue udah bilang di preview, mereka kehilangan 6 pemain, bahkan lebih ya, dari starting lineup mereka, sehingga praktis pemain-pemain yang diturunkan tadi malam adalah pemain-pemain yang memang tersisa, pemain starting lineup yang tersisa dari MU, tapi ya tetap mewah juga gitu. Kurang lebih sama seperti pada saat melawan Arsenal, cuman beda Sancho digantikan Rashford, sisanya sama. Nah, Chelsea sama demikian, bermain dengan hampir skuad terbaik mereka, Azpilicueta, Silva, Rudiger di belakang. Ini praktis lah, juga skuad terbaik mereka. Nah, yang menjadi persoalan adalah Chelsea ini masih fight untuk 3 besar. Ya, mereka masih fight karena Arsenal siap untuk memotong mereka, menyalip mereka sewaktu-waktu kalau mereka kehilangan poin terus. Nah, MU ini udah fight for nothing, dan itu dibilang tadi oleh Bruno bahwa mereka nggak ngincer apa-apa. Dan ini sebenarnya mindset yang sangat buruk untuk tim sebesar MU, tapi ya nggak heran lah pemain-pemainnya seperti itu. Nah, MU main di kandang, ya jujur aja overall serasa main di kandang Chelsea, karena Chelsea yang jauh lebih inisiatif, mereka mengurung, mereka jauh lebih banyak dapat peluang. Beruntung lagi-lagi ada seorang De Gea yang beberapa kali menyelamatkan. Memang tidak ada penyelamatan yang signifikan yang benar-benar berbahaya, tetapi tetap butuh save dari De Gea, walaupun ya ke arah kiper dan sebagainya. Di sisi lain, Chelsea juga beberapa kali mendapatkan peluang, tapi finishingnya ini lagi bapuknya minta ampun. Havertz lagi jelek, yang bisa diandalkan Werner kembali lagi seperti biasa jelek, dan Mason Mount masalahnya sudah diganti oleh Pulisic dan Lukaku juga di babak kedua tidak mengefek apapun. Mereka tetap bermain dengan buruk, terutama di finishing. MU bukan di finishing aja, finishing justru mereka punya Ronaldo kembali lagi. Satu peluang besar nggak ada masalah, satu gol dihasilkan. Chelsea dari banyak peluang, memang setengah-setengah peluang, tetapi kita harus ingat nih, gue baca statistiknya aja, big chances itu Chelsea 3 loh, yang terlewatkan big chances itu ada 2. Artinya ini efektivitas, ini soal efektivitas. MU jauh bermain lebih buruk, tetapi mereka efektif karena mereka punya seorang killer di depan. Chelsea bermain jauh lebih baik, tetapi mereka tidak punya killer. Itu perbedaannya. Dan orang kan bilang ya, banyak fans MU bilang juga bahwa ya Ronaldo ini yang problem di MU, Ronaldo ini beban MU. Dan gue jujur tidak melihat apa-apa dan melihat itu ya sama sekali, karena berkali-kali MU itu diselamatkan oleh 2 pemain menurut gue, De Gea dan Ronaldo, sesimpel itu. Dan itu fans MU juga beberapa yang waras mengakui itu. Justru yang lain ini tidak layak. Gimana sekarang lu seorang striker mau mencetak gol kalau 3 pemain di belakang lu yang harus memberikan supply? Gue bacain ratingnya. Rashford 5,9, Fernandes, Bruno 6,8, Elanga 6,8. Masuk babak kedua Juan Mata 6,3. Sekarang gue tanya, kalau lu nggak dapet supply seorang striker itu, berkali-kali Ronaldo itu justru yang turun, buka ruang, memberikan passing, kan udah gila gitu, udah nggak masuk akal. Dan masih dibilang Ronaldo yang beban, gue nggak ngerti jujur. Dan itu berkali-kali tadi malam juga, terutama dalam defense. Golnya Reece James itu kan karena telat comeback wingernya, Elanga ataupun Rashford, gue nggak tahu. Dan beberapa kali justru Ronaldo yang harus cover. Seorang striker umur 37 tahun harus ikut mundur jadi wingback. Ini gue pertanyakan gitu, kemana rasa apa ya, masih punya malu nggak tuh pemain-pemain muda di MU? Masih ada fighting spirit nggak? Itu yang gue mempertanyakan. Dan anehnya lagi, yang memberikan passing ini Matic, 2 gol terakhir MU.
Matic memberikan assist, Ronaldo nyetak gol. Pemain yang udah 30 ke atas. Mana fighting spirit dari mana kontribusi dari pemain-pemain yang muda dari MU, pemain-pemain yang fit, pemain-pemain yang katanya luar biasa pada saat musim kemarin. Mana? Mereka nothing musim ini. Jadi ini PR besar untuk Ten Hag. Dia memilih pemain, itu yang penting. Siapa yang dia pertahankan, siapa yang dijual. MU musim ini hampir sudah dipastikan UCL out. Gue pun bilang out. Mereka masih punya peluang di Europa League atau ya ujung-ujungnya sial-sialah Conference League. Nggak ada masalah menurut gue, bahkan nggak lolos dua-duanya juga nggak ada masalah. Untuk perbaikan, untuk revolusi, build up tim baru bersama dengan Ten Hag baru. Habis itu mereka bisa perlahan-lahan kembali lagi ke Champions League. Kalau masih kayak gini terus ya jujur nggak layak main di Champions League juga. Terus kita ke preview ada beberapa pertandingan IPL. Ada Liverpool besok lawan Newcastle. Newcastle ini sedang bagus juga ya kalau nggak salah. Ya lagi lumayan bagus lah, tapi kalau ketemu Liverpool harusnya sih Liverpool bisa menang ya, walaupun tipis. Karena ini main di kandang Newcastle juga, jadi nggak bisa diremehkan Newcastle, tapi harusnya sih Liverpool nggak lepas ya, karena terlalu beresiko mereka lepas ini karena mereka masih fight untuk peringkat 1, beda 1 poin doang. Terus City Leeds dibantai sih gue bilang. Terus minggunya Chelsea main lagi. Oh ini kemarin partai tunda ya kalau nggak salah. Jadi Chelsea main lagi lawan Everton. Nah Chelsea ini kan lagi goyah juga nih, ya kan, kemarin kalah lawan Arsenal, kali ini imbang lawan United, kemarin menang susah payah lawan West Ham. Lawan Everton yang lagi bapuk juga. Everton ini degradasi juga di calon. Apakah bisa? Harusnya sih bisa secara kualitas pemain dan permainan, tapi kita nggak tahu, bisa jadi ada kejutan. Seru nih untuk peringkat 3-4 karena ada Arsenal dan Spurs main lawan Leicester juga bukan tim remeh. Mereka sering kali menyulitkan tim-tim besar. Jadi Spurs juga harus menang karena mereka mengincar 4 besar. Masih ada Arsenal yang berada tepat di atas mereka, beda 2 poin. Di sisi lain Arsenal harus lawan West Ham. West Ham juga salah satu tim suka jegal tim besar, dan main di kandang West Ham kemungkinan masih ada, dan Arsenal harus keep lah penampilan mereka yang sudah luar biasa kemarin mengalahkan MU dan Chelsea. Kita ke La Liga ada pertandingan penentu di Sabtu. Itu ada Chelsea Real Madrid Espanyol. Ini penentu. Real Madrid butuh 1 poin doang loh. Butuh 1 poin untuk memastikan juara La Liga. Apakah itu bisa dilakukan di Bernabeu? Sangat mungkin. Melawan Espanyol kita tahu peringkat 13. Dan tampaknya Madrid ini akan rotasi ya, karena mereka akan lawan City di minggu depan. Jadi rotasi 1 poin menurut gue harusnya sih bisa. Mereka harus mengamankan ini dulu lah, supaya fokusnya itu bisa sepenuhnya ke Liga Champions. Jadi gue rasa ini akan dilibas kalau Madrid tidak ada kesalahan individu, main seperti biasa, attacking, mereka create chances, mereka pasti bisa menang dan menjadi juara. Terus kita ke besoknya. Nah ini seru juga nih, Athletic Bilbao lawan Atletico Madrid. Athletic Bilbao musim ini nggak terlalu bagus, peringkat 8, tetapi dia pada saat lawan tim besar itu suka on fire. Nah Atletico Madrid yang lagi bapuk juga musim ini mengincar 4 besar. Sementara posisinya itu mereka peringkat 4, unggul 4 poin dari Real Betis dan ketinggalan 2 poin dari Sevilla dan Barcelona. Jadi 3 poin itu wajib ya untuk Atletico kalau mereka nggak mau tersingkir lagi dari 4 besar kayak MU. Terus Barcelona itu lawan Mallorca. Nah kita lihat Barcelona apakah bisa bangkit setelah hasil buruk
3 kali kalah beruntun di kandang, ini main di kandang lagi lawan Mallorca. Mallorca ini peringkat 16 loh. Ini calon degradasi juga, jadi harusnya sih bisa comeback ya, kalau nggak gua nggak tahu lagi deh. Oke, segitu dulu dari gua. Salam sepak bola.